Asma putri Abu Bakar, kan tahu ditampar Abu Jahal. Rahilah, Asma Rahilah. Ditampar gara-gara tanya, "Mana bapakmu?" Itu waktu Rasul sudah pergi meninggalkan Mekah diam-diam mau hijrah bersembunyi di Gua Thur sebelah selatan Mekah. Abu Jahal dan konco-konconya itu nyari di mana Muhammad hilang. Mereka tahu ini mesti teman akrabnya Abu Bakar, datang Abu Bakar aja kita cek. Di rumah juga nggak ada, yang ketemu Asma, ditemui Asma. "Mana bapakmu?" Kata Asma, "nggak tahu." Tampar. Wahilah. Dan Masya Allah, Asma itu melahirkan khalifah. Betul? Siapa? Asma melahirkan khalifah karena ibunya Rohilah, anaknya Rohilah. Paham? Siapa anak yang jadi khalifah? 10 tahun loh, hampir 10 tahun loh jadi khalifah anaknya Asma. Siapa? Hah? Siapa? Gak tahu. Waduh, berat ini. Hasil pernikahannya dengan Zubair ibn Awam, sahabat mulia, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Anaknya Zubair siapa yang jadi khalifah? Abdullah. Kapan jadi khalifahnya? Wis pokoknya Abdullah lah ya. Gimana kalau lanjutin juga? Nah, pokoknya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma jadi khalifah. Ibunya kayak begini, memang Rahilah ibunya. Lahir anak kayak Abdullah. Antum tahu Abdullah bin Zubair? Abdullah itu dididik oleh bapaknya. Abdullah itu disebut kemampuan lisannya seperti Abu Bakar. Kan berarti cucunya Abu Bakar kan? Asma kan putri Abu Bakar. Kemampuan lisannya seperti Abu Bakar itu dahsyat. Lisan Abu Bakar itu Masya Allah, menyihir lisannya itu. Kelembutannya, orang suka dengan lisan Abu Bakar. Kemampuan lisannya seperti Abu Bakar. Kelaki-lakiannya sebagai laki jantan ahli dalam mengendarai kuda dan memainkan senjata seperti bapaknya, seperti Zubair. Dan dia mengambil dari ibunya tentang kesabaran, kekokohan luar biasa juga dari bundanya. Jadinya Abdullah dan ibunya Asma itu memang Masya Allah, itu mendidik kokoh anaknya sampai anaknya meninggal. Asma masih hidup, radhiyallahu anha, sudah tua bahkan buta. Asma itu buta di akhir usianya, tetapi giginya masih utuh, rambutnya masih hitam, giginya belum satu pun rontok. Sudah tua kan. Abdullah bin Zubair nanti dikepung di Mekah kan, datang ke bundanya melaporkan kepungan itu. Sudah gak ada pilihan, dia cuma pengen nanya bundanya. Walaupun nanti Abdullah mengatakan, "Saya cuma ingin mendapatkan kalimat bunda," padahal dia sudah punya kekokohan keputusan. Di antara pertanyaannya Abdullah kepada bundanya adalah, "Bun, nanti aku kalau mati disayat-sayat bagaimana? Kalau dimutilasi, kalau aku mati terus dimutilasi, Bu." "Gak apa-apa nak, kambing itu kalau sudah disembelih dimutilasi gak kerasa." Gak apa-apa. Itu bayangin, ada ibu ngomongnya begitu. Itu kalau nggak Rohilah nggak. Ibunya cuma mengatakan, "Lebih baik kau mati di bawah dengan sabetan pedang kemuliaan. Kau pertahankan kemuliaanmu daripada kau mati dalam keadaan hina." Rohilah banget kan ibunya. Itu nangis boleh lah Bu, tapi jangan, ya Allah ya kan. Kita ini suka melo nggak jelas arahnya. Lo anak kita lo kadang-kadang saya suka sedih, terutama kalau anak laki-laki. Anak laki-laki kita mau menuntut ilmu, pergilah dia ke negeri lain, ke kota lain. Ditangisi, nangis boleh, wajar. Rindu juga itu manusiawi. Bahkan itu bukti cinta seorang bunda. Tapi jangan dia ditahan di rumah ya kan. Di rumah dikasih makan kagak, ya kan? Maksud saya kayak itu. Ya kan? Dilepas juga enggak. Maksud saya diberi nutrisi ilmu jiwa yang kokoh, kesolehan juga enggak, dilepas juga enggak. Asma. Wah.
potretnya. Dan Masya Allah, Abdullah bin Zubair sebelum jadi khalifah itu nggak ada dia sibuk. Padahal Abdullah bin Zubair itu juga sebenarnya pernah sibuk kampanye, itu nggak ada Pak. Abdullah bin Zubair itu sebenarnya dia juga sempat ngomong kan, antum tahu kisah yang sering saya sampaikan tentang, atau sering antum baca juga tentang masalah obrolan 4 anak muda di Hijri Ismail itu kan salah satunya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu majelis cita-cita anak muda, itu menarik antum buat. Tapi ngomongnya dari hati, tamannau, yuk kita saling menyampaikan keinginan kita ke depan. Abdullah bin Zubair simpel kalimatnya, uridul khilafah, saya juga ingin ke khilafah, saya mau ambil tuh khilafah. Simpel banget ngomongnya, simpel, padat, jelas, maksimal gitu Pak. Ya kan? Simpel, saya mau jadi khalifah. Tapi setelah kalimat itu bukan kemudian dia melakukan tindakan intrik apa, tidak ada. Dia bangun dirinya menjadi mukmin sejati. Itu Abdullah bin Zubair. Kan tadi kan saya bilang bersihkan jiwa, calon rohilah masalahnya. Bersihkan jiwanya, bersihkan dari kekotoran dan dosa, menjadi seorang mukmin yang sesungguhnya, dan terus sampai dia menjadi nanti kalau takdirnya tiba akan sampai pada takdirnya, nggak usah khawatir itu. Dan betul ternyata Abdullah bin Zubair menjadi